Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat Info Pak Tani dari Kak Vimpi. Dengan pertanyaan seperti ini, kalau kelompok tani mau mengajukan bantuan seperti mesin dan lain-lain, alat-alat lainnya apakah harus mempunyai notaris? Oke, baik. Sahabat tani, ini juga merupakan suatu pertanyaan yang sering kita jumpai dari teman-teman kita kelompok tani maupun Gapoktan ataupun lembaga ekonomi pertanian lainnya, atau sahabat-sahabat anggota kelompok tani, apakah kita butuh atau harus membuat notaris untuk mengajukan permohonan bantuan seperti mesin ataupun lain-lainnya. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan, bahwa notaris ini merupakan salah satu legalitas yang harus dimiliki oleh kelompok tani. Jadi sebenarnya ada 5 legalitas di dalam kelompok tani yang harus disiapkan kelompok tani. Yang pertama adalah berita acara pembentukan. Nah, berita acara pembentukan ini merupakan hasil tuangan musyawarah pembentukan kelompok tani yang ditandatangani oleh penyuluh pertanian dan diketahui oleh pemerintahan setingkat desa atau pamong desa, yang dimana di setingkat desa ini seperti kelurahan, penghulu, atau kepala desa. Nah, itu legalitas yang pertama. Kemudian ada legalitas yang kedua, yaitu SK pengukuhan, surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh pemerintahan setingkat desa atau penghulu atau kepala desa atau kelurahan. Ya, di mana SK pengukuhan ini adalah suatu pencatatan di tingkat desa dikeluarkan dan sebagai tanda bukti bahwa kelompok tani itu berdiri di desa tersebut. Kemudian ada legalitas yang ketiga, yaitu ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani. Ini merupakan suatu legalitas yang isinya adalah memuat aturan-aturan ataupun semacam perintah-perintah ataupun semacam aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi, khususnya kelompok tani itu sendiri. Dan legalitas yang keempat, yaitu kelompok tani harus terdaftar di Simluhtan atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau aplikasi Kementerian Pertanian melalui tenaga entry yang berada di setiap kecamatan yang berkantorkan atau bersekretariat di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP atau BIP. Dan yang kelima, yaitu notaris. Nah, notaris ini merupakan legalitas pendirian atau akta pendirian kelompok tani yang isinya itu memuat legalitas dan aturan-aturan di dalam poktan itu sendiri yang dikeluarkan oleh lembaga hukum notaris setempat. Nah, 5 ini merupakan legalitas kelompok tani yang perlu disiapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus menggunakan legalitas dari akta notaris untuk mengajukan permohonan ataupun proposal dari kelompok tani? Baik. Jadi di sini legalitas notaris ini merupakan salah satu legalitas yang untuk pelengkap dari kelompok tani itu sendiri. Yang paling penting adalah kelompok tani itu sudah terdaftar di Simluhtan, situ ya, sudah terdaftar di Simluhtan. Sementara legalitas notaris ini hanya legalitas untuk pendukung. Nah, di mana notaris ini manfaatnya adalah sebagai syarat akses untuk perbankan, seperti kita untuk membuka buku rekening atau buku tabungan kelompok tani. Itu pihak bank harus meminta, salah satu syaratnya adalah notaris. Kelompok tani ini sudah terdaftar di badan hukum atau lembaga hukum setempat. Kemudian manfaat notaris ini sebenarnya adalah satu syarat pinjaman kredit usaha rakyat misalnya, atau syarat kredit di perbankan. Nah, ini juga salah satu manfaat atau kegunaan dari notaris. Kemudian yang ketiga, bantuan dalam bentuk modal skala besar atau dari perusahaan itu semacam CSR, misalnya dalam bentuk dana ataupun uang untuk dibantukan ke kelompok tani. Nah, ini salah satu manfaat dari notaris tersebut. Kemudian syarat buka usaha industri hilir di bidang pertanian. Nah, seperti impor ataupun ekspor produk-produk pertanian yang dilakukan oleh kelompok. Inilah manfaat dari notaris tersebut. Nah, pertanyaan, apakah perlu, tergantung dari instansi yang dituju. Apakah instansi tersebut membutuhkan notaris atau cukup hanya terdaftar di Simluhtan. Nah, notaris ini juga salah satu bentuk kelompok tani yang sudah maju, artinya salah satu nilai plus, karena kelompok tani itu memiliki kelas-kelas tertentu. Apabila kelompok tani sudah memiliki notaris, berarti kelasnya sudah naik.
Karena kelas kelompok tani ada 4, pemula, lanjut, media, utama. Apabila kelompok-kelompok tani sudah berkembang, tentunya sudah memiliki notaris. Nah, di dalam sebuah proposal, apakah perlu kita lampirkan? Jika memang dibutuhkan oleh instansi, kita buat notaris. Jika mungkin kebanyakan dari kelompok-kelompok tani tidak perlu membuat notaris, karena membuat notaris ini hanya akses untuk permodalan atau perbankan. Pengajuannya dalam bentuk modal usaha atau bentuk barang. Kalau bentuk usaha, bentuk modal itu mungkin perlu kita buat notaris. Apabila bentuk barang dari kementerian misalnya, itu cukup sampai ke simultan saja. Itu saja penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa tercerahkan. Bagi sahabat-sahabat tani yang masih ingin bertanya seputar kelembagaan ekonomi pertanian, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan insya Allah akan kita jawab melalui VT dan Yeti. Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi sahabat-sahabat tani yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.